Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mau mempresentasikan mengenai materi WBS, WPL, dan draft laporan keuangan audit. Sebelum itu perkenalkan, eee, saya Esa Putri Maharani dengan NPM 4163 dengan rekan saya yaitu Estrina Julita dengan NPM 4118 dan juga Kalista Fania dengan NPM 4136. Baik teman-teman, pertama kita akan membahas mengenai kertas kerja. Nah, pada menu kertas kerja di sini itu terdapat dua macam, yaitu WBS atau Working Paper Balance Sheet dan WPL atau Working Paper Profit and Loss. Nah, WBS sendiri itu merupakan kertas kerja berisikan akun-akun yang terdapat pada laporan posisi keuangan seperti aset, liabilitas, dan ekuitas. Lalu untuk WPL sendiri itu merupakan kertas kerja yang berisikan akun-akun yang terdapat pada laporan laba rugi, yaitu ada pendapatan dan juga beban. Nah, kertas kerja ini itu akan disusun secara sempurna setelah auditor melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan membuat jurnal koleksi apabila dibutuhkan, sehingga akan terbentuk nominal audit berjalan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun laporan keuangan audit. Nah, pada aplikasi Auten ini, kertas kerja WBS dan WPL itu akan terbentuk secara otomatis setelah teman-teman itu melengkapi saldo per book dan audit berjalan di menu top schedule. Belum melakukan pengujian serta membuat jurnal koreksi pada saat melakukan pengujian akun, sehingga memunculkan penyesuaian atau reklasifikasi AJE RJE. Nah, jadi teman-teman itu harus memastikan setelah teman-teman membuat menyusun jurnal koreksi pada saat pengujian itu teman-teman bisa klik simpan terlebih dahulu pada menu top schedule dari mulai top A sampai dengan top O, disimpan semua agar pembaruan otomatis itu tersimpan di kertas kerja, lebih tepatnya itu di WBS dan di WPL-nya. Nah, per book ini nominalnya itu didapat dari pengisian awal top schedule pada menu COA ini yang sempat kita import data sebelumnya. Terus untuk AJRJE ini itu nilainya ini itu didapat dari jurnal koreksi dari setiap pengujian yang teman-teman lakukan sebelumnya. Lalu untuk audit berjalan ini nominalnya itu merupakan hasil setelah melakukan proses audit, dan untuk audit sebelumnya ini itu merupakan hasil audit dari tahun sebelumnya. Kita lanjut ke jurnal koreksi. Nah, di sini untuk jurnal koreksi PT Harmoni Sejahtera Eternal sendiri itu nanti bisa diambil dari rekap jurnal koreksi pada menu top schedule. Nah, di sini untuk yang pertama itu ada biaya lain-lain dan kas kecil pada tanggal 1 Maret 2025, di mana keterangannya itu adalah koreksi atas pembelian perlengkapan dengan kas kecil. Untuk debit kreditnya itu di nominal 6.854.800. Kemudian selanjutnya ada debit di bank ABC di debit dan kas di bank di kredit dengan di tanggal 1 Januari 2025, keterangannya itu koreksi atas outstanding check. Nah, nominalnya sendiri itu di angka 105.111.200. Selanjutnya ada di bank BCD ada di debit dan kas di bank di kredit pada tanggal 1 Januari 2025, keterangannya adalah koreksi atas kelebihan dalam pembebanan biaya gaji dan kelebihan pencatatan jumlah setoran. Nominalnya sendiri ada di angka
Rp528.877. Oke, selanjutnya ini bisa dicek sampai bawah sesuai dengan perhitungan yang sudah dikerjakan. Terus lanjut di bagian neraca. Di neraca sendiri ini kita bisa ambil dari kertas kerja WBS. Jadi di sini ada aset lancar, terus kewajiban dan ekuitas. Untuk aset sendiri total per booknya ada 70.464.848 rupiah. Sini AJE-nya minus di 825.822.707 rupiah. Terus di 2024 sendiri itu ada di nominal 69.603.242.141 rupiah. Sementara di tahun 2023 ada di nominal 63.631.653.831 rupiah. Sementara di kewajiban dan ekuitasnya itu ada di angka 61.404.653.673 rupiah. Terus untuk AJE-nya ada di 592.475.237 rupiah. Terus untuk di tahun 2024-nya ada 62.127.128.912. Sementara di tahun 2023-nya ada 55.797.389.427. Selanjutnya kita langsung ke laba ruginya. Untuk di laba rugi sendiri ini kita bisa ambil di kertas kerja WPL. Nah, di sini ada laba kotornya itu 1.320.390.090.021 rupiah. Untuk AJE atau RJE-nya 0. Kemudian di tahun 2024-nya ada 95.450.161.041. Di tahun 2023-nya ada 15.621.079.544. Untuk laba rugi usahanya itu ada di 152.109.157.732. Untuk AJE atau RJE-nya ada di 1.022.680.069. Di tahun 2024-nya 103.261.908.821. Terus di tahun 2023-nya ada di 8.247.523.167. Untuk laba bersih sebelum pajaknya dia di nominal 1.059.998.877. Terus AJE dan RJE-nya di nominal 1.032.680.069. Untuk tahun 2024-nya ada di 109.848.135.924. Untuk yang tahun 2023-nya ada di 9.949.523.167. Nah, untuk laba bersih setelah pajaknya untuk per booknya itu 159.017.958.877. AJE atau RJE-nya di 1.032.680.069. Untuk 2024
di 109.148.135.924, dan terakhir di 2023 ada di nominal 9.949.523.167. Nah, di sini ke ekuitas selanjutnya. Di ekuitas sendiri tuh di sini teman-teman bisa lihat di kertas kerja bagian WPS-nya. Di WPS tuh di sini ada bagian ekuitasnya ya. Nah, untuk ekuitas sendiri di sini untuk saldo labanya pada saldo laba per 31 Desember 2023 ada di 21.303.925.579. Nah, untuk saldo per 31 Desember 2024 masih sama karena koreksi saldo laba, koreksi saldo laba biaya listrik Desember, koreksi saldo laba dan laba tahun berjalan itu masih kosong ya. Jumlahnya juga masih sama, tidak ada perubahan. Nah, selanjutnya ada di CALK. Nah, untuk CALK laba rugi itu di sini teman-teman bisa lihat di bagian WPL-nya ya. Kertas kerja bagian WPL bisa dicocokkan. Untuk bagian penjualan sendiri di sini ada di total 56.468.196 ini pada tahun 2024, dan pada tahun 2023 ada di 53.865.873.000. Nah, di sini mengalami peningkatan di 2023 ke 2024. Selanjutnya di sini ada di beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan pada 2024 ada di bentar. Nah, untuk beban pokok penjualan sendiri di sini tuh untuk biaya tenaga kerja langsung ada untuk pemakaian biaya bahan baku di sini ada di 23.547.000.000. Nah, untuk jumlah biaya overhead pabriknya ada di 4.385.320.725 ini pada tahun 2024, dan untuk tahun 2023 di sini ada 4.128.560.595 ini juga mengalami peningkatan. Nah, untuk jumlah kos barang terjual dan jasa di sini ada di 38.804.692.845. Pada tahun 2023 di sini ada di 38.244.793.456. Untuk beban usaha sendiri, jumlah biaya usahanya untuk 2024 di sini ada di 8.311.747.780. Nah, untuk per booknya sendiri ada di 7.289.067.711. Untuk pendapatan lain-lain di sini jumlah pendapatan lain-lainnya per booknya ada di 6.408.801.145. 2024-nya ada di 6.086.227.103. Di sini juga ada perpajakan. Nah, untuk perpajakan di sini kosong ya. Ini tadi juga ada di 2022, 2020, 2023, 2019 sama di 2018. Selanjutnya CALK neraca ya. Nah, untuk ini juga teman-teman bisa lihat, bisa cocokkan pada kertas kerja bagian WPL-nya. Di sini ada kas dan setara kas. Jumlah setara kasnya untuk per booknya ada di 28.022.056.701. Untuk piutangnya per booknya ada di 8.456.647.110. Di sini juga ada persediaan. Per booknya ada di 13.424.849.108. Aset lain-lain, aset tetap, utang lancar, utang bank, utang pajak, utang lain-lain, serta ekuitas. Ini teman-teman bisa cocokkan pada bagian kertas kerja. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.